الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Santri Milenium. Insyaallah di video yang ke-8 ini kita akan mencoba membahas tentang bait ke-12 dan 13 kitab Al-Ala, kitab yang sama dengan yang sebelumnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamannaita an tumshi faqihan munadhira bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Sira kepingin dadi alim fikih kang wicara tanpa kangelan iku warna-warna. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Ana to golek arta ora kanthi kangelan, dene ilmu kaya apa hasil dak kangelan. Tamannaita antum shi faqihan munazira bi ghairi ana'in wal junun fununu. Kamu berharap ingin jadi ahli fikih yang terkenal bisa menerapkan hujjah atas setiap permasalahan, tetapi tanpa usaha yang keras, tanpa usaha yang lama, konsisten, istiqomah, tanpa guru, tanpa biaya, tanpa kitab, tidak mau menulis. Itu namanya sesuatu yang gila, sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Apakah kalian pernah tahu, atau mungkin bisa kalian pahami, kita pahami bersama, tidak mungkin seseorang itu tidak berusaha, orang yang tidak berusaha tetapi mendapatkan sesuatu. Sebagai contoh, orang yang mencari harta tanpa usaha keras, apakah mungkin? Tidak punya modal awal, tidak punya orang tua misalkan yang memberikan satu fasilitas, tidak mungkin dia akan bisa mendapatkan tanpa usaha yang keras. Nah, dunia saja, harta saja harus dengan usaha keras, apalagi kalau ilmu. Jadi dari dua bait ini sesungguhnya kita diminta untuk bisa menjadi orang yang tangguh sebenarnya. Orang yang tangguh dalam mencari ilmu. Kita tahu bahwa ilmu dan harta itu sesuatu yang berbeda. Yang namanya ilmu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang masuk ke dalam hati, sesuatu yang sifatnya imaterial. Beda dengan harta, sesuatu yang sifatnya material, nampak, terlihat, sifatnya material, bisa terindra dengan baik. Tapi kalau ilmu tidak,
sesuatu yang sifatnya terindra, bisa dipegang, itu kita harus mencarinya dengan susah payah, harus dengan berusaha. Apalagi ilmu yang sifatnya adalah immaterial, tidak terlihat, tidak bisa dipegang, hanya bisa dirasakan. Bagaimana dia yang tidak bisa dirasakan itu, yang immaterial itu, pasti dia akan jauh lebih susah untuk didapatkan. Usaha yang dikeluarkan harus lebih tinggi, harus lebih besar, harus lebih tangguh, dan harus lebih panjang. Tetapi sungguh ilmu itu lebih membuat orang mulia, karena mulia ini juga selain di pandangan manusia tapi juga di pandangan Allah, karena ilmu merupakan semulia ya karunia Allah. Al-ilmu nurun. Siapa yang ingin mencari dunia dengan ilmu, siapa yang ingin mencari akhirat dengan ilmu, siapa yang mencari keduanya dengan ilmu, apalagi ilmu dalam konteks ilmu fikih, baik fikhul akbar atau sebagai akidah, atau yang kedua adalah fikhus yang asghar, fikih yang kecil, yaitu fikih-fikih yang membahas tentang hukum. Dan kita tahu bersama bahwa seseorang yang dikehendaki oleh Allah itu baik, maka orang itu akan yufaqihu fiddin, akan difaqihkan dalam agama. Nah, orang yang difaqihkan dalam agama, apakah dia lantas leha-leha? Tidak, maka dia tentu akan berusaha keras. Contoh kemudian ketika Imam Syafi'i itu mencari ilmu, apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan bahwa tidak mencari ilmu itu orang yang mencarinya dengan kemuliaan dan kekayaan, tetapi mencari ilmu itu dengan kehinaan dan kefakiran. Artinya dia harus mau untuk merendah, dia harus mau untuk bersusah payah, karena kalau tidak merendah, maka ketika seseorang itu tidak merendah tapi malah meninggi, bagaimana kemudian air itu akan mengalir ke dalam gelasnya? Kalau gelasnya lebih tinggi, air akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka karena lebih rendah, maka kita harus menjadi orang yang merendah. Dengan merendah itu maka ilmu akan mengalir kepada kita. Dan ketika Imam Syafi'i itu ingin mendapatkan ilmu, apa yang beliau lakukan? Beliau berusaha keras untuk bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak terjatuh pada kemaksiatan. Dengan tidak bermaksiat, maka ilmu yang merupakan nur dari Allah itu akan turun. Karena ilmu yang sifatnya adalah cahaya itu tidak akan masuk kepada mereka yang ahli maksiat. Karena ilmu sesungguhnya bukan ada apa yang ada di dalam pikiran saja sebagai hafalan, tetapi yang merasuk ke dalam hati sebagai sifat dan sebagai amalan. Nah, dalam konteks inilah maka orang membutuhkan perjuangan melawan dirinya agar tidak malas dalam menuntut ilmu, melawan dirinya agar bisa deres mengulangi pelajaran. Al-ilmu bitarzi, ilmu itu dengan mengulangi kembali. Dan kemudian dia harus tawadhu pada gurunya, berlemah lembut sama gurunya, selalu menaati perintah gurunya. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu juga diusahakan, bagian dari perjuangan dalam mencari ilmu. Dan mencari ilmu yang bermanfaat, kenapa? Karena itu mencari ilmu yang bermanfaat itu lebih susah daripada mencari harta. Kalau harta, ya dia karena dia terlihat dan
dia sifatnya material ya mudah untuk dicari. Tapi ilmu yang bermanfaat, semua aspek harus dijaga. Bagaimana kemudian dia dengan gurunya itu menghormati, tidak menyakiti, menaati dan segala macamnya. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang nanti dia bisa menghasilkan buah, baik itu ilmu yang bermanfaat di dunia maupun bermanfaat juga di akhirat. Dan ilmu yang sejati yang harus benar-benar dipegang untuk kita menjadi orang yang termotivasi untuk selalu bekerja, berusaha, berjuang, apa itu adalah ilmu yang membawa pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu sejati. Dan ketika kita mencari ilmu ini apa? Allah sudah sampaikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW satu berita gembira. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dengan mencari ilmu, kita juga bisa mendapatkan surga. Dan suatu pepatah mengatakan al-ajru biqadri ta'ab. Yang namanya pahala itu sesuai kadar kepayahan usahanya. Ketika seseorang itu payah mencari ilmu, maka tentu pahalanya akan jauh lebih besar. Jadi intisari dari bait ini adalah jadilah orang yang tangguh dalam berjuang mencari ilmu. Kalau orang mau berjuang mendapatkan harta saja mereka bisa kepayahan, maka selayaknya kita menjadi orang yang lebih berjuang lagi, lebih keras lagi usahanya ketika kita mencari ilmu yang bermanfaat, dengan buahnya menghasilkan buah yang lebat baik untuk dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.